Klub Serie A Italia AS Roma di bawah asuhan Jose Mourinho tengah membangun tim super untuk menghadapi musim baru. Beda dari kebiasaan Jose Mourinho selama ini yang selalu jor-joran dalam belanja pemain, hingga kini ia justru membangun skuadnya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Bukan karena tak punya uang, tapi ada beberapa alasan yang membuat tim ibu kota ini terpaksa harus rajin mencari pemain gratisan. Apa saja alasan itu dan sejauh mana Jose Mourinho telah membangun kekuatan baru bagi AS Roma? Berikut penjelasannya. Pergerakan transfer AS Roma sejauh ini. Semua tim di Eropa tengah sibuk melakukan bisnis transfer mereka di bursa transfer musim panas ini. Demikian juga AS Roma, meski mereka terlihat sedikit lamban dalam mendatangkan pemain baru. Sejauh ini sudah ada 4 pemain yang didatangkan Roma di jendela transfer. Mereka adalah Houssem Aouar dari Lyon, Evan Dika dari Eintracht Frankfurt, Rasmus Christensen, dan Diego Llorente dari Leeds United. Dan jika para pesaingnya menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah untuk mendatangkan pemain baru, Roma justru tidak. Keempat pemain tersebut didatangkan tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Keempatnya datang secara gratis atau bebas transfer karena kontrak mereka telah habis di klub lama mereka. Kecuali untuk Rasmus Christensen yang datang dengan status pinjaman. Jose Mourinho tak lagi bakar uang. Hal ini sedikit menarik jika kita melihat kebiasaan Jose Mourinho yang dulu selalu berfoya-foya mengamburkan banyak uang di setiap jendela transfer. Namun kita tak melihat lagi aksi bakar uang itu kali ini. Dulu sebelum melatih AS Roma, Mourinho tercatat beberapa kali memecahkan rekor transfer untuk pemain pilihannya. Hasilnya kadang ada yang sukses, ada juga yang gagal total. Misalnya saat ia mendatangkan Andriy Shevchenko ke Chelsea dengan biaya transfer mencapai 30 juta euro di tahun 2006. Kemudian mengeluarkan dana hingga 100 juta euro saat memulangkan Paul Pogba ke Manchester United dari Juventus. Dan puncaknya adalah saat ia menjabat sebagai pelatih di Tottenham Hotspur dan mempermanenkan Giovanni Lo Celso dengan mahar mencapai 64 juta euro dari Real Betis pada 2020 setelah sebelumnya dipinjam selama semusim. Itu setara 1,1 triliun rupiah hanya untuk satu pemain saja. Kebiasaan bakar uang itu sebenarnya sempat berlanjut ketika ia pertama kali menjabat sebagai pelatih kepala di AS Roma. Karena saat itu ia mendapatkan cukup banyak uang jajan untuk belanja pemain. Kala itu ia langsung membeli Tammy Abraham dari Chelsea dengan harga spektakuler, yaitu 41 juta euro. Kemudian Eldor Shomurodov, 18 juta euro. Maras Kumbula, 26 juta euro. Rui Patricio, 12 juta euro. Dan beberapa pemain lain dengan total transfer saat itu mencapai 127 juta euro. Itu setara dengan 2,1 triliun rupiah. Di musim keduanya di ibu kota Italia, jatah uang jajan menurun dan Mourinho sedikit berhemat. Ia lebih banyak mendatangkan pemain secara gratisan. Ia mendatangkan Nemanja Matic, Paulo Dybala, Andrea Belotti, dan juga Georginio Wijnaldum, semua dengan status pinjaman tanpa perlu keluar biaya transfer. Meski pemain pinjaman, hasilnya tak mengecewakan. Tapi di tahun ketiganya di Roma, keadaan semakin sulit bagi Mourinho. AS Roma terjerat masalah FFP. Di bursa transfer musim panas 2023, Jose Mourinho mau tak mau harus super cerdik dalam urusan mendatangkan pemain untuk membangun skuadnya. Pasalnya Roma terjerat masalah Financial Fair Play atau FFP sejak tahun 2022. Maka terpaksalah mau mencari pemain dengan status pinjaman atau bebas transfer. Namun masalah ini bukan hanya menimpa AS Roma. 7 klub lainnya yang berada di bawah naungan UEFA juga terjerat aturan ini. Mereka adalah AC Milan, AS Monaco, Besiktas, Inter Milan, Juventus, Marseille, dan juga sang raksasa Prancis PSG. Semua termasuk AS Roma terbukti bersalah menyalahi aturan FFP. Denda pun akhirnya dijatuhkan bagi semua klub ini. Nilainya pun sangat besar, yaitu total sebesar 172 juta euro atau sekitar 2,8 triliun rupiah dari semua tim tersebut. Karena nilainya yang sangat besar, pembayarannya pun bisa dicicil dengan memotong pendapatan apapun yang diperoleh klub selama ikut dalam kompetisi yang berada di naungan UEFA. Atau kalau punya uang juga boleh bayar langsung. Tentu tak ada tim yang mau membayar secara langsung. Mereka lebih baik mencicilnya dan menggunakan uang yang ada untuk diputar. 15% harus dibayarkan penuh, sementara sisanya bisa dicicil. Tergantung perjanjian setiap klub dengan pihak UEFA.
Jadi ini adalah alasan utama kenapa beberapa raksasa Eropa tampak sangat lamban di bursa transfer kali ini. Termasuk AS Roma yang seakan terikat tangan mereka di bursa transfer kali ini. Kalau ada yang mengatakan tim-tim tersebut tak belanja karena tak punya uang, itu tidak benar. Mereka punya uang kok. Hanya saja mereka kini harus super hati-hati agar jangan sampai melanggar aturan lagi. Uang keluar dan masuk harus balance. Jangan ada uang dari langit yang tiba-tiba masuk ke klub. Nanti jadinya bisnis cuci uang. Terlepas dari itu, karena pada dasarnya Jose Mourinho adalah salah satu pelatih jenius yang ada di muka bumi ini, ia tetap bisa mengantarkan timnya berprestasi mengandalkan skuad seadanya. Roma berhasil menjuarai UEFA Conference League, kompetisi kasta ketiga Eropa pada 2022, dan juga mengantarkan Roma ke final Liga Eropa meski akhirnya kalah dari Sevilla. Target transfer gratisan berikutnya. Sejauh ini AS Roma dikaitkan bakal merekrut beberapa pemain lagi, khususnya yang berposisi sebagai striker. Mereka sedang memonitor striker West Ham asal Italia, Gianluca Scamacca dan juga Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Saat ini I Giallorossi cuma mempunyai satu striker, yaitu Andrea Belotti. Selain posisi striker, Roma juga tengah mencari pemain lini tengah untuk menjaga kedalaman skuad mereka. Sosok yang ingin didatangkan oleh AS Roma dan Jose Mourinho adalah pemain bintang Paris Saint-Germain, Renato Sanches, yang kalah saing di PSG dengan Marco Verratti, Vitinha, dan Fabian Ruiz. Sanches juga punya harga pasaran yang terhitung murah. Dalam data Transfermarkt, Sanches punya harga pasaran sebesar 15 juta euro atau hanya setara 250 miliar rupiah saja. Sebuah harga yang bisa ditebus oleh AS Roma yang belum mengeluarkan uang sepeser pun pada musim panas ini. Bagaimana menurutmu dengan perubahan Jose Mourinho ini? Apakah super tim gratisannya akan mampu bersaing musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.